Jadi di perjalanan kami menuju Tobakohat terlebih dahulu, di sana merupakan perladangan warga yang terakhir. Jadi di sana banyak perkebunan yang terpampang luas, dapat melihat pemandangan di sana. Setelah dari Tobakohat kami makan siang, dan setelah itu menuju camp Simpang Air tadi. Itu memakan waktu kira-kira dari jam 12 siang sampai jam 5 sore. Jalanannya pun sangat menanjak, apalagi di hari pertama beban sangat berat dan masih penyesuaian tubuh. Jadi kaki saya juga sempat kram gitu karena bebannya juga sangat berat. Pokoknya di situ medannya terbilang cukup terjal dan sulit lah, apalagi di hari pertama. Hari kedua tim ekspedisi loser ngecamp di Puncak Angkasan. Kami tiba di lokasi camp kurang lebih pukul 5 sore. Teman-teman langsung pasang tenda dan kami bisa siap-siap sekaligus membersihkan diri dari hujan yang kami alami dari perjalanan dari Simpang Air menuju ke Puncak Angkasan. Perjalanan yang kami lewati cukup berat. Mendaki, kami juga harus tiarap untuk melewati liana-liana yang menghalangi kami jalan. Dan selama perjalanan kami menikmati pemandangan yang indah dan juga beberapa satwa yang kami jumpai di sepanjang perjalanan, burung yang banyak, dan juga saat kami mendekati Puncak Angkasan kami menjumpai tanaman khas apabila kita sudah berada ketinggian tertentu, yaitu bunga edelweiss. Perjalanan kami dari Simpang Air menuju ke Puncak Angkasan menjadi target kami cukup berat. Cuaca di pagi hari gerimis sehingga membuat pergerakan kami sedikit lama, dan medan yang menanjak terus sehingga membuat kami mengalami kelelahan yang cukup hebat. Dan kami siang hari kami beristirahat di pemandian burung. Kami bisa kurang jam, setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju Puncak Angkasan, dan kami sampai di Puncak Angkasan kurang lebih 3 jam, sehingga kami camp di Puncak Angkasan kurang lebih pukul 5 sore. Hari ketiga dari camp Angkasan kita berjalan menemui taik harimau, feses harimau Sumatera berumur 2 hari. Kemudian kita melewati lumut-lumut dan turunan terjal. Kemudian kita masuk lumut lagi, ada dataran sedikit. Sudah sekitar jam 6 kita camp kembali di camp Lintas Badak. Untuk hari ini sekian, hari ketiga ekspedisi loser 2015. Salam lestari. Loser buat saya yang masuk ke hampir usia 43, bisa dibilang loser ini bukan apa ya, kita beban di atas 25 dengan mulai hari pertama sampai di hari keempat ini kita mulai start di Lintas Badak. Camp Lintas Badak itu kita dihajar hujan terus, dan ini cukup berat buat saya sendiri ya. Medannya naik turun, kalau ya sebenarnya kalau dibilang beberapa landai ya, tapi medan yang cukup memberatkan sebenarnya yaitu cuaca, trek yang naik turun tikungan, bukit naik turun tikungan, bukit naik turun, dan beberapa batang pohon-pohon yang merintang itu salah satu tantangan tersendiri dalam pendakian di hari keempat ini. Dan perjalanan dari lembah Lintas Badak itu sampai ke apa namanya camp Sungai Alas. Itu yang menarik, ada salah satu menarik sebenarnya saya, itu naik turun masuk hutan, tapi begitu mau masuki yang dibilang Blandeke atau lapangan bola itu menarik karena tiba-tiba saja dari kerapatan hutan dengan vegetasi yang banyak semak tebu dan di lumut itu tiba-tiba langsung
perubahannya kayak semacam gratis ya, tiba-tiba terbuka dan itu yang menarik sebenarnya kabut. Sayangnya emang mungkin terus kabut, tapi kabut itu justru kadang-kadang justru menambah misteri tersendiri ya. Ada satu hal yang berbeda dan aura yang berbeda ketika kita sana. Dan yang menarik lagi, saya agak tertarik sebenarnya ketika melihat di situ banyak batu-batu yang bersusun, batu-batu dan batu-batu untuk menarik, padahal di gunung api. Dan ternyata itu batu-batuan yang mungkin lempengan-lempengan ya, tektonik tektonik yang membentuk sesar Sumatera ini. Dari situ tadi saya pikir camp kita masih sudah dekat, ternyata camp kita masih harus turun kembali melintasi lapangan yang sangat luas panjang sekali itu, dan kita masih dihajar hujan lagi, sepanjangnya dengan kabut lagi, kita harus turun lagi. Ternyata itu sampai melintasi dua sungai kecil ya, dan mulailah masuk malam saat itu. Malam saat itu kena hujan kembali, sempat terjadi, dan harus melintasi Sungai Alas yang cukup lebar ya. Sungai Alas yang cukup ya, kalau menurut Mr. Jali atau perjalanan teman yang sudah pernah melintasi itu sekitar 10 meter, dan ya di sini harus hati-hatian karena sebenarnya menyeberang malam memang agak resiko ya, tapi berhubung kita harus segera sampai ke base camp di mana teman-teman semua sudah kedinginan, dan akhirnya kita semua menyeberang di sana. Dan kita sampailah di Sungai Alas dan camp untuk bermalam ini, dan kita beristirahat untuk melanjutkan esok harinya. Loser ya, pengalaman yang paling berharga bagi saya yaitu selama 24 tahun dalam hidup saya. Mungkin inilah pengalaman yang nggak tahu harus ngomong apa. Mungkin ini sejarah untuk pendakian saya yang pertama kalinya. Selama udah 6 bulan ini saya bergabung di SAT, belum pernah saya melakukan pendakian. Inilah pertama kalinya saya melakukan pendakian, yaitu ke Gunung Loser dengan trek dan medan yang sangat luar biasa dan cuacanya hujan. Mungkin inilah Loser ya. Ini hari ke-6 saya untuk pendakian ekspedisi Loser ini. Sepanjang saya berjalan pada hari ke-6 ini dari mana? Dari Bipak 3 menuju Bipak Kaleng. Medannya luar biasa, ada naik dan turun, naik punggungan, di tepi kiri kanan pun tebing, dan melewati lembah-lembah yang sangat gimana lah, nggak tahu harus ngomong apa. Di banyak perjalanan pun saya sendiri juga melihat ada tapak-tapak yang mereka bilang nenek, yaitu harimau. Dan mungkin perjalanan ini menuju ke Loser ialah untuk melawan emosional kita, menguji kesabaran kita, dan menguji kemampuan kita untuk bisa terus kejar apa yang kita inginkan. Menurut saya perjalanan Loser ini adalah suatu yang hebat. Hampir setiap hari hujan. Selama perjalanan saya juga beberapa mengkoleksi foto. Sejauh ini anggrek sedikitnya 25 jenis, tapi itu masih perlu dikonfirmasi. Beberapa burung, dan memang tidak pernah mudah karena selalu hujan. Sejauh ini mungkin ada 4 jenis yang sudah terfoto dengan baik.
satu jenis yang mungkin dan agak sulit adalah burung kacamata gunung. Untuk kodok kita tidak pernah punya waktu karena hujan dan selalu kedinginan, dan itu tidak efisien untuk keluar malam dari tenda. Ada hal yang menarik dalam ini, sebetulnya banyak padang rumput yang kelihatannya cukup beberapa kali ketemu kita kotoran harimau, dan potensinya itu kelihatan. Potensinya itu adalah seperti primata yang dimangsa, dan kedua kelihatan seperti kijang. Mudah-mudahan itu menjadi informasi menarik untuk di masa depan, kalau ada bahwa di pegunungan yang paling tinggi pun masih ada harimau yang berburu dan melintasi. Kita dari Loser menuju Leuser ya, itu butuh waktu yang cukup ini juga, soalnya jalannya lumayan terjal dan masih di ketinggian ya, masih dingin. Dan selain itu juga saya banyak mengidentifikasi atau mengambil gambar ya, dengan membawa kamera lah. Ini mengambil ini, banyak menemukan biodiversity juga di situ. Salah satunya seperti jenis-jenis tanaman flora, seperti bunga, banyak yang saya temukan juga, dan banyak juga jejak-jejak hewan yang kita temukan walaupun tidak bertemu langsung dengan hewan yang bersangkutan. Contohnya seperti jejak harimau atau kotorannya, ya pokoknya luar biasa lah. Ustaz, liku-liku jalan ke Loser, pucuk payam ku sayur manis, rindu siang boleh ku tahan, rindu malam duduk menangis. Artinya Mister, Kalau siang boleh kita tahan, kalau malam menangis kita. Itulah mendaki Gunung Loser. Inilah keadaan sekarang. Nanti hujan kita. Setiap hari hujan, sehat-sehat semua. Oke, ya. Udah.
Dia di teluk rantau ku ingati, hari ujung gempulo kau ku talui. Dia di teluk rantau ku ingati, semantung merawa silap ke semerlap merawa lupa ke arah salahku. Maafkan